Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Pawan Rizky dari kelas Lingkungan Pancasila. Eh, di sini saya akan mewawancarai rekan saya terkait dengan apa namanya critical thinking dalam pendidikan sekolah dasar. Oke, mungkin saya akan memperkenalkan dulu teman-teman partner saya. Silakan. Saya Rehan Dito. Saya Novel Zulfikar. Oke. Kami Eh, berdua masyarakat umum. oke. Oke. Eh, jadi untuk Mas Mas Rehan dan juga Mas Gopal. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya terkait critical thinking gitu ya, atau berpikir kritis. Nanti mungkin Mas Gopal dan juga Mas Rehan bisa sharing terkait refleksi atau mungkin pemikirannya tentang pertanyaan tersebut. Boleh, boleh. Kayak mungkin saya langsung masuk aja ya ke pertanyaan yang pertama. Kira-kira nih, bagaimana pandangan Mas Novel juga Mas Rehan terkait dengan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini? Oke, mungkin dari saya sendiri, pendidikan di Indonesia, apalagi pendidikan dasar ya, untuk critical thinking sudah mulai dibangun seharusnya dari kurikulum yang terbaru. Mungkin sekarang itu guru udah bukan sebagai guru biasa, cuman dia sebagai fasilitator sekarang, lebih ke fasilitator. Jadi mereka lebih memberikan ajaran itu secara dua arah. Jadi cuma tidak hanya menyuapi mereka dengan pendidikan, mereka juga diminta berinteraksi secara langsung. Menurut saya sih sekarang itu sudah mulai ke arah yang lebih baik lah daripada di zaman saya dulu sebagai pengemban sekolah dasar. Segitu. Bagaimana dengan Mas Kalau menurut saya sendiri juga ya, mungkin menambahkan dari Mas Dito juga. Memang kalau dilihat cara alurnya Indonesia itu udah mulai pendidikannya terutama ya udah mulai membaik. Bagaimana juga dari para gurunya juga sudah melakukan pembelajaran dua arah. Tapi kan kalau dilihat dari aktualnya memang masih dalam tahap sambil jalan ya berproses berkembang. Ya, tapi sih kalau dari perkembangan yang terus menerus melakukan pembenaran dari kesalahan-kesalahan yang ada sih sudah lebih baik dari yang dulu-dulu. Oke, siap. Kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Oke, bagaimana sih pendapat Mas Novel dengan Mas Rehan terkait keterikatan gitu ya antara kemampuan berpikir kritis dengan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini? Oke, menurut saya sih uh, harusnya berbanding lurus ya. Kemampuan berpikir kritis itu kan dibangun dari kebiasaan dari siswa itu sendiri yang mempertanyakan segala hal seharusnya. Dari awal, dari pendidikan yang dasar, sekarang itu mau kembali lagi tadi kerja si gurunya sekarang jadi fasilitator. Mereka sudah diajari dari kecil untuk berpikir kritis, untuk menanggapi segala hal, terbiasa dalam interaksi. Harusnya sih sekarang ya keduanya harusnya sudah lebih baik dan juga berbanding lurus sama kemampuan berpikir kritis mereka. Ya, kalau menurut saya sendiri juga ya, kalau misalnya pengaruhnya terhadap kualitas pendidikan Indonesia itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau untuk siswa-siswa yang kritis, pastinya di dalam pembelajaran di suatu kelas itu siswa-siswanya pasti akan lebih aktif, di mana biasanya dia lebih banyak eh, bertanya dan juga biasanya lebih kreatif dalam menanyakan suatu hal, bukan hanya template-template pertanyaan yang dikeluarkan oleh siswa tersebut. Ini seperti itu, pengaruhnya sama. Oke, berarti Mas Rehan dan juga Mas Novel pendidikan berpikir kritis atau kemampuan berpikir kritis itu sangat berpengaruh ya, terkait dengan kualitas pendidikan di Indonesia. Oke, mungkin kita lanjut gitu ya. Menurut Mas Rehan dan juga Mas Novel, apakah pendidikan di Indonesia saat ini itu sudah mengajarkan keterampilan untuk berpikir kritis ya? Untuk sekarang ya dari dasar sudah mulai, mungkin tidak apa ya, cuman
mereka itu baru mulai, lebih ke baru mulai. Jadi belum secara tulis, secara mendalam, karena ya mungkin masih dasar juga. Eh, ya, pengaruhnya sih harusnya ini ya, lebih baik gitu. Kan? Ya. Kalau menurut saya sendiri ya, dengan pendidikan Indonesia yang sekarang ya, memang belum bahasanya apa ya, belum sempurna lah. Tapi kan dari proses-prosesnya yang udah dari juga menteri-menterinya juga sudah mulai aware akan bagaimana pentingnya kritis dalam pendidikan Indonesia. Jadi menurut saya ya belum sempurna, tapi dengan berjalannya dan juga aktual yang terlihat sih eh, cukup lumayan oke. Oke. Berarti sudah ada tapi memang belum optimal Belum ya, optimal. belum terlalu optimal gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya terkait peran guru dan tenaga pengajar dalam perkembangan kemampuan berpikir kreatif siswa itu sangat berpengaruh atau tidak sih? Karena menurut saya sih sangat berpengaruh ya, mereka di dalam waktu dari belajar itu selama 1 hari mungkin mereka lebih lama bertemu guru daripada orang tua di rumah atau berinteraksi sama orang di luar dari sekolah. Menurut saya itu sangat penting dan dari guru sendiri harusnya bisa mengajarkan berpikir kritis itu ya lebih lebih banyak waktunya daripada orang tua itu sendiri. Menurut saya ya kalau peran guru itu balik lagi seperti yang Mas Dito udah sebutkan juga sangat penting karena juga pastinya eh, trigger dari siswanya sendiri mungkin yang belum kritis itu bisa kebangun dari guru-gurunya yang mungkin bisa delivery arahan-arahan untuk bisa belajar dua arah gitu. Karena kan kebanyakan untuk sekarang kondisi aktualnya kan karena mungkin sudah banyak yang online secara kelas, jadi mungkin hanya penyampaian materi, habis itu selesai. Mungkin gitu sih. Jadi peran guru menurut saya juga sangat penting Oke, untuk kemampuan berpikir kritis. berarti peran guru itu sangat berpengaruh ya selain karena memang jamnya lebih banyak dibandingkan orang tua. Oke, next mungkin terkait eh, apa ya berpikir kritis ini kira-kira perlu perlu nggak sih ada kurikulum khusus yang membahas atau mungkin pembelajaran khusus yang menyangkut berpikir kritis ini itu dalam sebuah pelajaran? Menurut saya mungkin secara spesifik untuk pelajaran khusus mungkin tidak begitu diperlukan ya, tetapi nilai-nilai dari berpikir kritis ini harusnya sudah ditanamkan untuk pelajaran-pelajaran umum. Mungkin untuk pelajaran yang dengan berpikir kritis itu bisa dengan belajar dari Pancasila, bisa belajar dari pendidikan kewarganegaraan. Nanti mereka bisa mempertanyakan apapun yang berkaitan langsung dengan pelajaran. Jadi tidak, menurut saya tidak begitu perlu pelajaran untuk berpikir kritis itu belum perlu lah sekarang. Kalau menurut saya sendiri ya kurikulum apa, pelajaran khusus untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis itu perlu, tapi untuk sekarang sepertinya enggak. Kenapa? Karena dari yang terlihat kan banyak implementasi-implementasi yang eh, dilakukan itu tidak berjalan dengan optimal. Dan itu kalau misalnya udah ada metode baru lagi, menurut saya itu akan tabrakan ya. Sehingga nanti malah ritme siswanya yang tadinya sudah menggunakan metode yang lama dan sudah mulai adaptasi, jadi terganggu lagi. Mungkin hanya kalau dari yang sekarang sih ya menurut saya sendiri diperbaiki aja atau dioptimalin kurikulum yang sudah ada dulu. Berarti sebenarnya dari sisi penambahan pelajaran mungkin tidak perlu, mungkin lebih ditekankan lagi saja ya dalam proses-proses pembelajaran yang sudah ada gitu ya. Oke, mungkin ini yang terakhir ya. Ada dua pertanyaan untuk pertanyaan terakhir untuk terkait bagaimana sih apa saran dari Mas Nova dan juga Mas Rehan terkait pengembangan berpikir kritis serta apa sih harapannya harapan pendidikan Indonesia terkait berpikir kritis. Oke, mungkin dari saya, saran saya adalah paling untuk
untuk guru sekaligus fasilitator pendidikan di sini di Indonesia, mereka tidak boleh judgmental, pertama, tidak boleh menganggap seorang siswa sebagai sebagai sesuatu, karena mereka kan datang untuk ke sekolah itu untuk belajar, mereka ingin mendapatkan ilmu, dan sekarang cara mendapatkan ilmunya adalah yaitu belajar berpikir kritis. Mungkin harapan saya ke depannya untuk pendidikan Indonesia terkait berpikir kritis ini lebih ditekankan nilai-nilainya. Berpikir kritis ini sangat penting, apalagi untuk untuk menjadi dewasa itu berpikir kritis itu sangat penting karena agar tidak tidak mudah lah, tidak mudah dibohong-bohongi, tidak mudah untuk ditipu, seperti itu sih. Harapan saya semoga nilai-nilainya lebih ditanamkan di pendidikan. Ya balik lagi ya, mungkin saya setuju banget sama pendapatnya dari Mas Vito juga terkait sarannya itu karena mengambil dari pertanyaan sebelumnya ya, dari peran guru. Menurut saya kan peran guru juga penting, malah jadi kunci keberhasilan. Di mana memang harusnya peran guru ini yang pertama kali dibenahi dulu. Dari yang sudah-sudah kan aktualnya memang guru-guru itu banyak yang mungkin dari kasus-kasusnya ada yang judgmental, ada yang ini ya tidak terlepas dari siswanya juga yang mungkin kurang sekarang attitude-nya bagaimana. Tapi yang kita bisa kontrol mungkin dari pemerintah juga karena yang bisa ditos duluan adalah gurunya, mungkin harus lebih dikontrol gurunya bagaimana bisa memberikan arahan atau cara mengajar yang lebih optimal ke para muridnya agar bisa berpikir kritis. Mungkin salah satunya juga bisa disuruh ada pengembangan riset kecil-kecilan atau proyek dummy agar bisa berpikir lebih analisis, analitik. Dan juga harapannya ya, balik lagi untuk pendidikan Indonesia ya diharapkan bisa berkembang ke jalan yang lebih baik walaupun secara perlahan-lahan. Oke, itu semua pertanyaan dari saya. Saya sangat berterima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas jawabannya. Mungkin akan saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.